Oke guys, selamat datang di channel Badars 17. Nah, kali ini admin akan membahas lanjutan anime Kuro no Kanshi berdasarkan light novel, atau bisa disebut juga dengan Black Summoner. Admin ingatkan ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, jadi bagi yang belum menonton video sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Oke, sebelum ke pembahasannya, langkah baiknya bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Di video sebelumnya berakhir di mana Kelvin, Colette, Malvina, dan Sutola berjalan di kota Teramis. Namun ketika mereka melihat ada pendeta, Colette membawa mereka ke jalan lain menuju sebuah panti asuhan. Karena ditakutkan akan terjadi masalah jika mereka melihat Colette. Nah, di sana berkat percakapan Colette dengan direktur tua panti asuhan yang bernama Marigan, Kelvin dan yang lainnya diberi izin tinggal sebentar. Panti asuhan adalah fasilitas yang melekat pada gereja Rin. Itu ada di sana untuk menerima anak-anak yang kehilangan orang tua mereka karena sejumlah penyebab. Ada total 16 anak tetapi hanya 3 biarawati, termasuk Suster Marigan yang sudah tua, yang merawat mereka semua. Selain itu, anak-anak kecil jauh lebih nakal dan lebih energi daripada anak-anak muda di rumah Kelvin sendiri. Bahkan sekarang, seorang biarawati berkacamata sedang dipermainkan oleh sekelompok anak-anak di halaman depan. Suster itu bernama Ria, setelah diberitahu Marigan saat melakukan perkenalan singkat dengan Kelvin. Lalu ketika Marigan membawa mereka ke dalam gereja, Sutola menoleh ke belakang tempat anak-anak itu bermain. Malvina juga menoleh ke belakang. Menyadari keinginan Sutola, Malvina bertanya apakah dia juga ingin bermain. Namun Sutola malu untuk mengatakannya. Sehingga Malvina dengan lembut mengangkat Sutola dari punggung Kelvin, menimbulkan jeritan kecil kejutan. Malvina meletakkan Sutola di tanah, lalu memegang tangannya sambil mengatakan kalau dia akan menemani Sutola bermain. Malvina langsung membawa Sutola ke arah kelompok anak-anak itu, tanpa memperdulikan jeritan protes Sutola. Melihat pemandangan Malvina dan Sutola berpegangan tangan dan menenari, membuat Colette sangat terkesan. Sehingga ketika kegilaannya bangkit, Kelvin memukul kepala Colette yang membuatnya menjerit, lalu mengajaknya masuk ke dalam. Saat ini, Kelvin sedang menikmati teh yang disajikan Marigan di ruang tamu gereja. Waktu berlalu dengan Colette, Sister Marigan, dan Kelvin mengobrol ringan. Dan segera Malvina dan Sutola bergabung kembali dengan mereka. Kelvin perhatikan pakaian mereka tertutup debu dan kotoran. Jadi Kelvin mengoleskan clean pada mereka. Menurut Malvina, Sutola harus benar-benar menahan diri saat bermain tag dengan anak-anak. Kelvin pikir, Sutola itu tidak lelah secara fisik, tapi lebih lelah secara mental, karena harus menahan diri saat bermain dengan anak-anak normal. Meski begitu, dia terlihat menikmatinya. Kemudian, Sister Ria masuk ke ruangan. Dia ditemani oleh Sister yang sedikit lebih pendek dan terlihat lebih muda, dan diketahui namanya Atra. Mereka tuh datang untuk berterima kasih sama Malvina dan Sutola, karena telah menemani anak-anak untuk bermain. Menurut Atra, Ria tuh masih baru di sini, jadi karena itulah dia sedikit pemalu dan bingung. Sementara Atra sudah dari kecil dan saat ini dialah yang bertanggung jawab untuk mengajar Ria. Setelah sedikit basa-basi perkenalan mereka, Marigan menyuruh Atra mengurus anak-anak, karena sudah waktunya dia mengajar. Setelah Atra pergi, Colette bilang dia merasa senang melihat tempat ini semarak seperti biasanya. Marigan menanggapi Colette dengan mengatakan kalau itu berkat Colette datang untuk membantu mereka di masa lalu. Tapi menurut Marigan lucunya Atra itu tidak pernah memikirkannya. Percakapan antara Colette dan Sister Marigan menimbulkan begitu banyak pertanyaan di benak Kelvin. Adapun Malvina,
dia benar-benar sibuk dengan kue-kue yang disajikan bersama teh. Kemudian, Sutola yang sudah bosan dengan percakapan mereka, bertanya pada Suster Ria tentang sebuah papan nama yang tergantung di dinding, sambil menggoyangkan kakinya di tepi kursi. Dengan gugup, Ria menjawab bahwa itu adalah papan panti asuhan sebelumnya. Dan itu sangat tua, jadi mereka meletakkannya di sana setelah nama tempat ini diubah. Menurut Marigan, mereka tidak bisa membuangnya, jadi mereka menyimpannya di sini. Ini bukan sesuatu untuk ditinggalkan di ruang penerima tamu, tapi gereja ini cukup tersembunyi dan mereka mendapatkan sangat sedikit pengunjung. Tapi tetap saja, Marigan senang Ria menganggap serius pelajarannya. Pujian itu membuat Ria tersipu malu. Lebih tepatnya dia tuh tipe orang yang tidak tahu bagaimana menghadapi pujian. Karena ini kedengarannya menarik, Kelvin pun bertanya nama panti asuhan ini sekarang. Ria bilang ini panti asuhan Leavitt. Menurutnya nama panti asuhan ini tidak banyak berubah dari sebelumnya. Ketika Ria akan menyebutkan namanya, Sutola dengan semangat menebak kalau dulunya adalah Leavitt. Sebagai tanggapan, Marigan terkesan dengan Sutola yang benar-benar berpengetahuan. Marigan bilang yang mereka lakukan hanyalah membuat nama itu sedikit lebih mudah untuk diucapkan. Tetapi, mereka juga mengambil kesempatan untuk menampilkan tanda baru bagi diri mereka sendiri. Dan sekitar itulah, Marigan menjadi direktur tempat ini. Mengetahui tebakannya benar, Sutola jadi tahu ini adalah tempat Ashley dan Lunoir dibesarkan. Namun, Kelvin tidak mengenali mereka. Akan tetapi Marigan, matanya melebar karena terkejut. Marigan bertanya apakah Sutola tahu mereka. Sutola menjawab kalau mereka adalah temannya. Setelah mendengarnya, Marigan bilang kalau dia mengerti. Marigan bilang melalui surat-surat mereka, Marigan tahu bahwa setelah meninggalkan panti asuhan, mereka tuh memasuki dinas pemerintahan di Tresen, kemudian bergabung dengan Ordo Kesatria. Namun, Marigan berhenti mendengar kabar mereka tiba-tiba 2 tahun lalu. Marigan benar-benar khawatir tentang mereka. Lalu Marigan bertanya pada Sutola apakah mereka baik-baik saja. Namun, sebenarnya Sutola juga tidak mendengar kabar tentang mereka dalam 2 tahun terakhir. Dan keduanya mulai terlihat sedih. Tapi Kelvin juga tidak tahu siapa yang mereka maksud. Menyadari Colette juga terlihat serius, Kelvin memutuskan untuk menanyakan langsung padanya. Intinya, Colette memberitahu bahwa Lunoir dan Ashley itu adalah nama asli Sylvia dan Emma. Menurut Colette, dulu mereka berdua tuh pingsan di jalan dan kemudian dibawa oleh direktur panti asuhan sebelumnya. Namun, tidak ada yang tahu siapa orang tua mereka. Dulunya, panti asuhan ini tak lebih dari reruntuhan yang ditinggalkan. Beberapa saat kemudian, Marigan mendengar tentang hal itu dan terlibat. Akhirnya, panti asuhan itu cukup berkembang untuk mendapatkan pengakuan resmi dari The Ramis. Menurut Marigan, mantan biarawati itu telah mengajarkan di atas dasar membaca dan menulis, serta pengetahuan dan keterampilan untuk bertahan hidup. Lunoir dan Ashley memandang dan mencintainya seperti saudara perempuan. Pada saat panti asuhan telah dikembangkan dengan baik, keduanya sudah cukup dewasa untuk pergi. Mereka menuju ke Tresen dengan harapan memasuki dinas pemerintahan dan akhirnya berakhir sebagai jenderal dan letnan jenderal Ordo Kesatria Sihir. Fakta bahwa mereka berdua memiliki berkah dari Raja Naga berarti mereka telah melalui banyak hal di sepanjang jalan. Tetapi bahkan Colette tidak jelas tentang detailnya. Kemudian, mereka yang 2 tahun yang lalu, 2 perwira yang didemokrasi ini tiba-tiba membuang posisi mereka, mengganti nama mereka, dan menjadi petualang. Menurut apa yang telah dibagikan Sylvia, ketika dia mendekati Colette untuk meminta nasihat selama pesta yang diadakan setelah upacara promosi Kelvin, dia dan Ashley tetap berada di bawah karena apa yang mereka coba lakukan. Mereka mencari biarawati yang mendirikan panti asuhan Leavitt. Colette hanya bisa memberitahu Sylvia bahwa dia tidak memiliki informasi yang relevan dengan pencariannya.
Ketika Colette kembali ke Deramis, dia mencoba memeriksanya. Tetapi semua orang yang mengenal biarawati ini dengan baik hanya memberitahu Colette bahwa dia sedang memulihkan diri di suatu tempat. Bahkan setelah dia menghilang, dia tetap berhubungan dengan Sylvia dan Emma melalui item sihir yang bisa mengirim kalimat pendek dan sederhana. Colette tidak bertanya kepada Sylvia tentang detail spesifik dari korespondensi itu. Tetapi tampaknya itu adalah 2 tahun yang lalu ketika pendiri berhenti. Sylvia bilang dia tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Setelah mendengar penjelasan dari Colette, Kelvin jadi tahu sebab mereka keluar dari Ordo Kesatria. Lalu Kelvin bertanya apakah Sylvia memberitahu Colette nama biarawati ini. Dan Colette menjawab kalau nama biarawati itu adalah Sister Ellen. Ketika Marigan mendengar mereka membicarakan tentang Sister Ellen, Marigan pun menceritakan tentangnya setelah ditanya oleh Kelvin. Intinya menurut Marigan, Ellen itu adalah sister yang sangat terhormat dan sangat dicintai oleh Ashley dan Lunuir. Bahkan Marigan sendiri sangat mencintainya. Lebih tepatnya Ellen itu tegas dan baik hati dan di atas segalanya penuh kasih sayang. Meskipun agak sakit-sakitan, dia bekerja keras untuk mengajar Lunuir dan Ashley sehingga mereka tumbuh dengan pesat dan bahkan berhasil menjadi salah satu ordo kesatria di Trisen. Melihat Kelvin yang sibuk berbicara dengan Colette membuat Melvina cemburu karena tidak diperhatikan. Dan itu setelah Melvina menghabiskan semua makanan di meja dan hanya menyisakan satu untuk Stola. Namun hal itu suatu penghargaan bagi Marigan. Cara mereka menghabiskan makanan mengingatkannya pada Sylvia. Sehingga setetes air mata mengalir di wajah Sister Marigan. Melihat percakapan antara Kelvin dan Melvina, Sister Marigan bertanya apakah mereka punya hubungan seperti itu. Tanpa ragu, Melvina menjawab benar. Tapi konyolnya Melvina itu membuat Kelvin terkejut ketika dia tanpa ragu mengatakan bahwa meski mereka belum bertunangan, tapi mereka cukup dekat untuk tidur bersama di malam hari. Marigan bilang sebenarnya dia tuh berharap Oracle yang menikahi Melvina. Tapi Kelvin adalah pria pertama yang dia bawa, dan dia bahkan memanggilnya tanpa kehormatan. Namun Colette berkata dengan tegas bahwa Kelvin dan Melvina punya ikatan seperti sepasang suami istri, jadi tidak ada ruang baginya di antara mereka. Dan satu-satunya yang membuat Colette tidak menyerah adalah Clem sebagai orang yang paling percaya pada mereka. Bahkan Stola juga meresponnya dengan mengatakan kalau dia juga sangat menyayangi Kelvin. Sementara Melvina malah mengajak Kelvin mempersiapkan pernikahan mereka. Hal itu membuat Kelvin sangat bingung. Terlebih, hal baru membuat Kelvin semakin tercengang. Harapan aneh Suster Marigan, respon Stola yang keluar dari lapangan, permintaan Mel yang sangat tulus. Dan satu-satunya rahmat penyelamat Kelvin adalah gumaman serius dari Suster Atra yang mengintip melalui jendela dari luar. Dalam hati Kelvin berterima kasih pada Atra. Kemudian melalui jaringan Melvina memberitahu Kelvin bahwa besok pahlawan Deramis akan kembali. Setelah memastikan bahwa kelompok penziarah telah meninggalkan daerah tersebut, Kelvin dan kelompoknya mengucapkan selamat tinggal kepada para biarawati dan menuju ke sebuah taman alam besar di tengah kota. Melvina dan Kelvin sedang duduk berdampingan di bangku, memperhatikan Stola dan Colette memeluk Georgios dengan penuh kasih sayang. Alasan Kelvin berada di taman ini adalah untuk meluangkan waktu untuk mereka berdua. Namun yang utama adalah karena Kelvin ingin waktu untuk berbicara dengan Melvina tentang kembalinya para pahlawan. Karena informasi itu datang dari Angie, jadi Kelvin tidak meragukan kebenarannya. Intinya, Kelvin berpikir mereka kembali itu karena ingin kembali ke Jepang. Lebih tepatnya itulah mengapa mereka berjuang mengalahkan Raja Iblis. Meski begitu, jika benar, sebelum mereka kembali, Kelvin bertanya apakah hukuman surgawi akan menimpanya karena meminta mereka untuk satu pertandingan terakhir. Kelvin yakin mereka telah berkembang pesat. Sebagai tanggapan, Melvina sangat menyukai bagian dari diri Kelvin yang bisa tetap jujur dalam situasi apapun. Namun, apakah seseorang menerima hukuman ilahi adalah keputusannya? Melvina bilang ada sebuah restoran terkenal bernama
Waterfall of Withdraw Place di sebuah geng di area selatan kota, dan mengajak Kelvin makan di sana. Lalu mereka berdua secara alami mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. Pada hari yang sama ketika sebuah perjanjian rahasia dibuat antara seorang dewi dan malaikat maut, semua pesta sedang berlangsung di istana kerajaan Vanis, sebuah negara di wilayah tenggara benua barat. Duduk di tengah-tengah perayaan itu adalah pahlawan Derames. Mereka telah mengalahkan naga purba yang tinggal di gunung berapi yang telah meneror Vanis untuk waktu yang sangat lama. Ya, intinya di sini mereka sedang membicarakan perihal tentang akan kembali ke Derames. Awalnya sang raja ingin mereka tetap menetap lebih lama lagi, dan bahkan menawarkan 2 anak gadisnya pada Toya. Namun Toya telah memutuskan untuk kembali dan berterima kasih atas tawaran sang raja. Sementara Setsuna melihat percakapan mereka dari kejauhan. Tiba-tiba putri raja muncul dalam pembicaraan itu. Kedua gadis itu begitu bersikeras dalam kasih sayang mereka sehingga mereka hampir menggunakan kekuatan. Karena itu, Setsuna harus menjatuhkan mereka dengan punggung pedangnya. Keesokan paginya, pahlawan Derames sudah berada di gerbang teleportasi. Suara-suara meratapi perpisahan mereka. Lebih tepatnya, pahlawan Derames telah mendapatkan banyak pengikut di negara ini juga. Setsuna mulai menggiring teman-temannya menuju gerbang teleportasi. Dengan waktu yang tepat, penyihir pengadilan memulai gerbang. Yang harus dilakukan para pahlawan hanyalah memperbaiki gambaran mental Derames di benak mereka dan melangkah melewatinya. Namun, sebelum kelompok itu hendak melompat, Raja tiba-tiba berteriak. Raja bertanya apa yang membuat mereka sangat kuat. Sedetik kemudian, Toya berbalik untuk menanggapi pertanyaan Raja dengan mengatakan bahwa mereka kuat bukan karena jadi pahlawan. Mereka kuat karena mereka telah diberkati dengan orang-orang dalam hidup mereka. Toya bilang sebenarnya dia punya 3 guru. Satu mengajarinya bagaimana hidup dan bagaimana berjuang. Yang lain mengajarinya bagaimana benar-benar peduli pada teman-temannya. Pada saat Toya akan mengatakan yang terakhir, energi yang menggerakkan gerbang teleportasi mereda. Setelah mendengarnya, Raja pun mengerti kalau kekuatan mereka berasal dari pertemuan yang mereka alami dan ikatan yang mereka bentuk. Raja dan para pengikutnya merasa sangat tersentuh oleh kata-kata Toya. Kemudian, keempat pahlawan tiba di istana Derames dan mereka disambut oleh Colette sambil memberikan selamat kepada mereka. Ketika menyadarinya, mereka langsung bergegas menyambutnya dan langsung berhenti ketika melihat 2 sosok yang bersama Colette. Sehingga Toya terkejut melihat ada Dewi Melvina dan Kelvin di sini. Tapi Toya memanggil Kelvin dengan sebutan guru. Sejenak Kelvin bingung siapa yang dimaksud Toya. Dan tatapan Toya segera menjawab pertanyaan itu. Merasakan kalau Kelvin risih dipanggil guru, Setsuna memecahkan suasana dengan meminta maaf pada Kelvin. Menurut Setsuna, sekitar waktu menyeberang ke benua barat, Toya mulai menyebut Kelvin dengan sebutan guru. Kelvin menjawab tidak masalah. Toya bebas memanggilnya apapun yang dia inginkan. Lalu Miyabi berkata dengan nada datar saat dia menjulurkan kepalanya dari belakang punggung Setsuna. Dia menyebut Kelvin Lesser. Ketika melihat banyak para gadis di belakang Kelvin, namun Kelvin tidak menyangkalnya. Karena Kelvin bilang hal itu juga berlaku bagi Toya. Tapi Miyabi tegaskan untuk jangan remehkan Toya. Dia tidak pernah menjalin hubungan dengan seorang gadis. Dan bagi Miyabi, Toya adalah bintang utama yang baik. Saat Miyabi mulai mengoceh, Sutola berlari dengan langkah kecil dan menyelipkan tangannya ke tangan Kelvin. Sutola bertanya apakah mereka pahlawan Derames. Tapi melihat hal itu, Miyabi kembali memberi Kelvin dengan sebutan lain, yaitu Lolicon Lesser, dan diprotes oleh Kelvin. Nana melangkah untuk menghentikan Miyabi, tetapi tatapan yang dia berikan kepada Kelvin menunjukkan bahwa dia memiliki keraguan sendiri. Komentar Miyabi yang ceroboh jelas merusak citranya tentang Kelvin. Lalu Melvina menghentikan percakapan mereka dengan berdeham. Karena Melvina akan mengatakan sesuatu, Colette bertepuk tangan dengan keras menyuruh mereka diam. Sehingga Setsuna menahan Miyabi saat Sera melakukan hal yang sama dengan Kelvin. Lalu Melvina berterima kasih sama Colette. Dengan begitu, Melvina mulai bicara.
Intinya di sini Melvina berterima kasih kepada pahlawan Deramis atas bantuan mereka dalam memulihkan perdamaian di dunia ini. Meskipun mereka tidak terlibat langsung dalam pertarungan melawan Raja Iblis. Tindakan mulia mereka di tempat lain di dunia tidak diragukan lagi menyelamatkan banyak nyawa. Namun, Melvina sangat meminta maaf karena membawa mereka semua ke dunia ini atas penilaiannya sendiri tanpa meminta persetujuan mereka. Melvina menundukkan kepalanya, mendorong Colette untuk melakukan hal yang sama. Tak bisa diam saja, Kelvin pun meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Tentu saja mereka segera menghentikan Melvina dan Colette melakukan itu. Namun, mereka bingung kenapa Kelvin juga ikut. Kelvin bilang meski dia tidak terlibat, bagaimanapun Melvina adalah miliknya. Setelah ini, para pahlawan secara mengejutkan fokus mempertanyakan hubungan antara Kelvin dan Melvina. Permintaan maaf sudah diterima dan dilupakan. Saat ini, Toya dan teman-temannya telah berada di ruang pelatihan Kelvin. Dan kali ini, Toya dibuat bingung karena di hadapannya saat ini ada sepasang ibu dan anak, yaitu Elie dan Ruka yang akan jadi lawan pertama Toya. Jadi gini guys, semuanya dimulai dengan apa yang dikatakan Melvina. Sebenarnya, Toya dan teman-temannya tuh sudah diberi pilihan, dikembalikan ke Jepang atau stay di Isekai. Awalnya Toya memilih untuk kembali ke Jepang, karena mereka merasa tidak lagi dibutuhkan di sini, disebabkan Raja Iblis sudah musnah. Tapi setelah Melvina mengatakan kalau ada bahaya baru mendekat dan itu lebih kuat dari Raja Iblis, Toya dan teman-temannya memutuskan untuk ikut membantu di sini sampai bahaya itu bisa diatasi. Jadi, karena mereka ingin membantu, Melvina ingin mengetes seberapa kuat mereka terlebih dahulu. Setelah mereka setuju, Kelvin menyarankan mereka untuk menggunakan aula pelatihannya. Karena sudah tahu hal ini akan terjadi, Colette telah meminta izin pada Kaisar Philip agar otorisasi untuk menggunakan gerbang teleportasi Deramisian ditambahkan ke kartu kuil Kelvin, sehingga Kelvin bisa bolak-balik sesukanya. Nah, kembali ke aula pelatihan, di mana saat ini Elie dan Ruka sudah siap untuk bertarung dengan Toya. Sebelum dimulai, Colette memberikan sedikit penjelasan sederhana. Tepatnya, Colette telah melemparkan Arcadia pada mereka semua dan Tabernacle di area ini. Yang pertama akan membatalkan satu serangan fatal, dan yang terakhir akan berisi semua serangan di dalam area pertandingan. Jadi, mereka bisa bertarung sepuasnya. Di tribun penonton, Rion bertanya pada Kelvin, bukankah lebih cepat bagi Kelvin untuk mengucapkan mantra itu sendiri? Karena Kelvin mengenakan pelukan Astarte ketika Colette melemparkannya pada Kelvin selama pertandingan eksibisinya. Kelvin menjawab pelukan Astarte telah selesai menganalisa mantra, jadi dia ingin menggunakannya sendiri. Sayangnya, sepertinya hanya Oracle of Deramis yang bisa memperkerjakan mereka. Kelvin rasa ini seperti kemampuan garis keturunan. Kelvin bilang tidak banyak yang bisa dia lakukan tentang itu. Jadi, untuk mencegah tragedi menyerang lagi, Kelvin menyuruh Colette menggunakan mana poin dari penyimpanan Kloto. Setelah mendengar jawaban Kelvin atas pertanyaan Rion, pemahaman muncul di wajah Sera. Sera bilang jadi itulah sebabnya Colette baik-baik saja, bahkan setelah mengucapkan begitu banyak mantra peringkat S. Sedangkan Enji menangkupkan tangannya di sekitar mulutnya, menyuruh Ruka untuk melakukan seperti yang diajarkannya. Karena tidak mengerti apa yang dikatakan di pihak Kelvin, Toya menoleh untuk melihat teman-temannya. Toya masih bingung terhadap dua pelayan yang jadi lawannya. Sasuna memperingati Toya agar tidak lengah dan mengingatkannya kalau mereka berdua adalah pelayan Kelvin. Miyabi juga merespon kalau sangat umum pelayan menjadi lebih kuat dari tentara rata-rata. Bahkan Miyabi mendengar penduduk di sekitar menyebut kediaman Kelvin sebagai rumah setan. Lalu dengan acuh tak acuh, Miyabi memesan isi ulang dari pelayan yang bersiaga di sebelahnya, yang sebenarnya adalah naga kuno Rosalia. Sasuna dan Nana setidaknya tampak mengkhawatirkan Toya. Namun tidak satu pun dari mereka yang menyadari bahwa lawan yang menunggu untuk melawannya adalah salah satu sendera yang mereka selamatkan di Torach. Setelah itu, Kelvin memperingati Toya jika dia kalah, maka dia tidak cukup kuat untuk bertarung dengan kelompoknya.
Toya menanggapi dengan berkata kalau dia tidak akan mengecewakan Kelvin, tapi dengan sebutan guru. Kelvin tidak yakin berapa lama dia akan terbiasa dipanggil guru. Lalu Kelvin meminta Melvina untuk memulai. Setelah diberi aba-aba dimulainya pertarungan oleh Melvina, Ruka adalah yang pertama bergerak. Ruka mengaktifkan tindakan terselubung dan berputar di belakang Toya dengan kecepatan tinggi. Kemudian, dia berjongkok, mengambil pose yang membuatnya mudah untuk menerjang ke depan. Namun, saat dia hendak mendorong, dia sangat terkejut ketika terpeleset dan jatuh. Sehingga Toya mengetahui posisinya. Ruka mulai panik ketika Ruka hampir bisa mendengar Alie dengan marah karena melakukan sesuatu kesalahan di mana Kelvin sedang menontonnya. Nah, sementara itu Alie sudah siap dengan mantranya. Seekor naga api muncul atas perintah Alie, sehingga Toya merasa terkesan melihatnya. Namun sambil meminta maaf, Toya bilang kalau dia sudah pernah melawan naga lain yang jauh lebih menakutkan dari yang Alie miliki. Tiba-tiba pedang Toya menangkis Kuna yang Ruka lempar dari belakang punggungnya. Pada saat itu, Ruka mengungkapkan dirinya dan Fury Dragon melonjak ke depan dengan keras. Ruka berlari berputar-putar di sekitar Toya, melesat masuk dan keluar sambil berulang kali melemparkan Kuna yang disembunyikan ke tubuhnya. Namun, dia terus melakukan kesalahan karena suatu alasan. Setiap pedang lain yang Ruka ambil tergelincir karena tangan yang berkeringat. Debu secara tidak sengaja masuk ke matanya dan membuat bidikannya gagal. Dan Ruka salah langkah dan kehilangan keseimbangan setiap kali dia mencoba untuk melakukannya. Meski memiliki kecepatan yang mengesankan, Ruka mengalami kesulitan membawa potensi penuhnya ke pertarungan. Menurut Toya, meski Ruka sangat cepat, tapi tidak secepat Setsuna. Kemalangan yang sama tampaknya menimpa Elie, karena kesulitan dalam mengontrol naga api yang dikendalikannya. Elie juga berpikir Ruka juga saat ini. Dalam hal itu, Elie menggeser naga api ke mode kontrol otomatis dan mengulurkan tangan kanannya sekali lagi. Lalu, menggumamkan kata hujan api. Sebelum mengayunkan lengannya, menyebarkan api ke udara sebelum jatuh kembali seperti hujan yang memparah. Nah, anehnya, tetesan yang seharusnya jatuh secara acak entah bagaimana akhirnya sebagian besar menghindari Toya dan malah berkumpul di sekitar Ruka. Tapi untungnya berkat keterampilan akrobatiknya, Ruka berhasil menghindari mereka semua. Dari tribun penonton, Kelvin mengamati pertarungan mereka. Menurut Kelvin, sepertinya Elie mulai mengetahui watak Toya. Sehingga Evil bertanya di posisi apa. Intinya di sini menurut Kelvin efek dari unik skill dari Toya yaitu Absolute Gospel yang menyebabkan kemalangan bagi orang-orang yang dihadapi. Bahkan skill itu juga dimiliki oleh pahlawan Serge Flore yang sekarang menjadi kursi keempat para rasul. Namun Neville bilang sepertinya dia tidak ingat fenomena yang sama terjadi ketika mereka pertama kali bertemu Toya di Toras. Kelvin menjawab mungkin ada syarat untuk itu. Misalnya, itu menjadi dinonaktifkan ketika ada seorang dengan keberuntungan lebih tinggi dari dia di sekitar. Tebakan Kelvin itu pun mendapat reaksi dari Nana yang juga menyaksikan pertandingan dari kursi penonton. Sebuah reaksi yang sangat mencolok pada saat itu, sehingga Setsuna dan Miyabi mencela Nana dengan sebutan bodoh. Karena tidak tahan dengan tatapan mereka, Nana minta maaf. Lalu Kelvin meyakinkan mereka kalau dia tidak akan memberitahu ini kepada siapapun, dan Nana mengucapkan terima kasih. Kembali ke pertarungan Toya melawan Ruka dan Elie. Api membanjiri seluruh ruangan di dalam penghalang. Dengan Toya dan Ruka bertukar pukulan sambil melesat di antara tempat yang terbatas. Setiap kali, penguatan belati milik Ruka terkelupas melawan pedang suci Toya, atau dia mengalami luka lain di tubuhnya. Terlepas dari kemalangan, Toya hanya lebih baik dengan pedang daripada Ruka, sedangkan naga api Elie telah ditebas oleh pedang suci Toya beberapa waktu yang lalu. Untuk pertama kalinya selama pertarungan, Elie berteriak keras. Elie memberitahu Ruka kalau dia akan menggunakan semua mana poin yang tersisa untuk serangan berikutnya. Nah, itu akan menjadi serangan terakhirnya. Dengan begitu, Ruka melemparkan sesuatu ke 4 arah yang segera mengeluarkan asap hitam.
Kisaran yang dicangkupnya membuat Toya menyimpulkan bahwa itu tidak beracun, tetapi dia masih menahan napas untuk berjaga-jaga. Toya hanya berpikir sejenak, tapi Ruka tidak membiarkannya berlalu. 3 bilah melesat ke arah Toya dari arah yang berbeda, mengarah ke kaki, jantung, dan tenggorokannya. Karena dalam kegelapan, Toya memanggil roh cahaya. Berkat cahaya, Toya sekarang memiliki tingkat visibilitas tertentu bahkan di dalam asap hitam. Ini memungkinkan dia untuk menghindari kunai pertama dan menangkis kunai kedua dan pedangnya. Yang terakhir muncul dari asap, dipegang oleh Ruka secara langsung. Tapi dengan mudah Toya membelah pedang Ruka dengan pedangnya. Tidak hanya sampai di situ, Ruka menggunakan ski wall-nya yang baru-baru ini dia pelajari untuk dengan cepat mengubah arah di udara dan melakukan tendangan. Karena perbedaan tinggi badan, Toya bilang itu tidak akan menyakitinya. Namun rasa sakit tiba-tiba mengejutkannya. Ternyata Ruka telah memiliki pisau di kakinya. Toya menggunakan bagian belakang bilanya untuk mengempaskan Ruka. Saat Ruka terjatuh, dia memiliki senyum di wajahnya. Pada saat itu juga, sebuah tangan api yang cukup besar muncul dari kegelapan. Meski Toya menahannya dengan pedang suci miliknya, api itu begitu dekat dengan Toya hingga mulai membakar kulitnya. Lalu Ellie menerjang ke depan dengan tangan kanannya terbungkus beliar, claw lain. Api yang membentuknya membakar lebih terang daripada menahan pedang Toya. Untuk mengatasi itu, Toya mengumpulkan cahaya di tangan kirinya dan mengambil bentuk dari dirinya sendiri. Sesaat kemudian, cahaya suci dan api merah berbenturan. Jadi, intinya setelah kejadian itu, Elia dan Ruka dinyatakan kalah. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam nakama.